Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Para jamaah sekalian yang saya cintakan Allah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyehatkan tubuh kita dan meringankan langkah kita untuk hadir memenuhi seruannya. Mudah-mudahan tiap langkah kita akan menjadi penghapus dosa-dosa kita, dan kita berharap semoga keistiqomahan kita untuk terus memakmurkan masjid ini dapat kita jaga, dapat kita rawat sampai nafas terakhir kita. Mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti amalan ini akan menjadi syafaat di hari kiamat dan menjadi salah satu amalan yang akan menaungan kita dari panasnya matahari di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah saya muliakan, mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kajian hadis ya, hadis yang ke 26 ya, halaman yang ke-40. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'atun, rawahu Tirmidzi. Dari Abi Hurairah, Allah darinya, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, senantiasa bala itu, ujian itu akan menimpa orang beriman. Kata Nabi, senantiasa bala itu, ujian itu akan mengenai atau akan menimpa setiap orang yang beriman, baik orang beriman laki-laki dan yang perempuan. Fi nafsihi, kadang ujian itu mengenai dirinya, fisiknya. Wa waladihi, dan kadang ujian itu menimpa anaknya. Wa malihi, dan kadang ujian itu menimpa harta bendanya. Hatta yalqallaha ta'ala wa ma'alaihi khati'ah, sehingga nanti dia saat nanti berjumpa dengan Allah di hari kiamat, maka tidak ada lagi atasnya dosa-dosa. Jadi semuliakan, hadis ini memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya al-ibtila, bahwasanya ujian itu merupakan sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Maka Nabi katakan senantiasa, senantiasa ujian itu, bala itu akan menimpa orang beriman, baik itu yang laki-laki perempuan, senantiasa. Ya. Dan ketika Allah menguji hambanya, tentu ada maksud di balik ujian itu.
Dan ternyata di balik ujian itu kalau kita sabar, Allah akan menghapus dosa-dosa kita, sehingga nanti dari kiamat saat kita berjumpa dengan Allah, maka tidak ada lagi kesalahan yang menempel dalam diri kita. Tuh, masya Allah, ya. Maka, ya, setiap kita harus siap menerima ujian. Ya kadang-kadang itu menimpa nafsihi, jiwa kita, fisik kita, tubuh kita diberikan sakit yang nggak sembuh-sembuh. Apalagi udah tua ya, udah tua tuh kadang-kadang datang itu gula, apa ya? Betul, kolesterol, benar. Apalagi Bu, asam urat, ya. Apalagi jantung, ada yang udah pasang ring. Masya Allah. Makanya kalau di antara jamaah itu masih sehat, ya, masih normal, belum ada penyakit-penyakit yang berbahaya datang untuk itu, bersyukur kepada Allah. Karena banyak kalau orang itu udah tua itu sakit, ya, itu udah komplikasi, ya, komplikasi macam-macam ada tuh. Ya ada asam uratnya, ada kolesterolnya, darah tingginya, gitu. Ayah saya itu usianya udah 76 tahun. Sakitnya itu saraf kejepit. Jadi kalau kaki kambuh itu, waduh, saya nggak tega nanti, sakitnya luar biasa. Nggak bisa jalan tuh, nangis dia tuh kalau mau bangun. Biasanya izin ke masjid, karena sakit karena nggak bisa ke masjid. Mana aja saya antar berobat, ayo saya jabanin. Rumah sakit udah 4 rumah sakit, ya, belum lagi alternatif, baik yang di luar kota, dalam kota, belum lagi terapi, sinsek segala macam, udah macam-macam obat, tusuk jarum, ya, macam-macam. Gak sembuh, setelah kejepit, ya. Sholat akhirnya sambil duduk, ya. Masya Allah. Makanya bersyukur kalau kita tuh di usia-usia senja masih sehat, gitu loh, masih bisa ke masjid, luar biasa tuh. Alhamdulillah. Dan saat kita diuji dengan penyakit, kita harus sabar. Mungkin Allah sedang bersihin dosa-dosa kita, agar nanti saat kita menghadap Allah, di tubuh kita sudah tidak ada lagi dosa, ya. Semua kita pasti berjumpa Allah, semua. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap liqa'a, berjumpa, ketemu, liqa' itu ketemu, rabbih, bertemu, berjumpa Tuhannya, kapan? Di hari kiamat. Falyamal amalan sholihan, hendaklah dia persiapkan diri dengan amal-amal yang soleh, amal-amal yang terbaik itu. Dan sabar menanggung penderitaan termasuk amal yang soleh. Amal soleh yang pahalanya itu tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah itu akan menyempurnakan, memberikan pahala orang-orang yang sabar tanpa hisab, tanpa batas. Saking besarnya pahala yang Allah siapkan untuk orang yang mampu sabar ketika mendapatkan ujian mengenai dirinya. Kadang diri kita sehat nih, ya, Allah uji dengan tubuh kita, Allah sehatkan tubuh kita. Itu ujian menimpa anak kita, ya. Ada yang tragis, anaknya kecelakaan. Kecelakaannya bukan ditabrak orang, tapi oleh ayahnya sendiri yang nabrak. Coba. Belum lama tuh ada seorang ayah, ini tinggal di sini nih, Cikunir, Taman Cikunir,
sebelahnya itu ada namanya integrasi MRC. Dia itu mau mundurin mobilnya, tapi dia nggak ngelihat bahwa ada anaknya di belakangnya itu sedang mainin mobilan gitu. Nggak kelihatan spionnya gitu. Dia mundur aja tuh, mundur, anaknya tabrak, kelindes kepalanya, meninggal langsung di tempat. Coba, apa enggak shock ya? Kalau ngalamin begitu juga. Waduh, itu Pak tragis, biasa. Histeris ibunya keluar tuh lihat anak, lihat darah mengucur di situ di bawah mobilnya. Pingsan tuh bapaknya, gue nggak sanggup lihat anaknya itu meninggal. Dia sendiri yang menabraknya. Tuh kalau ujian datang itu nggak usah jauh-jauh, depan rumah bisa terjadi. Ya. Padahal tuh anak laki-laki satunya, dia punya anak cuma 2, satu perempuan, satu laki-laki. Paling disayang, ya. Masya Allah tuh. Oh seminggu tuh Pak, bapaknya tuh mengurung diri, nggak mau ketemu orang, di dalam kamar aja menyesali perbuatannya, ya, depresi. Masya Allah. Ya kadang itu menimpa anaknya kecelakaan, anaknya sakit, terlahir kadang cacat, terlahir kadang-kadang abnormal, ya. Kadang normal tapi jengkelin gitu ya, ada kan? Ada apa? Banyak gitu. Normal tapi bikin kesel orang tua mulu, ya. Normal tapi ngebantahnya luar biasa gitu. Tuh kadang Allah itu uji kita, anak kita. Ya. Makanya di Quran itu Allah menggambarkan anak itu kadang-kadang jadi musuh bagi orang tuanya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhu. Hai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan di antara anak-anakmu ada menjadi musuh bagimu. Anak musuhin orang tua ada nggak zaman sekarang? Ada banyak gitu. Bahkan anak tega membunuh orang tuanya juga ada. Tuh ada tuh anak durhaka hanya gara-gara minta uang buat beli rokok nggak dikasih tuh. Orang tua beli rokok, ibunya ngasih, ibunya ditarik, diseret, cemplungin ke kali. Coba tuh, tuh anak kurang ajar kan? Kurang ajar banget tuh anak. Ya anak tuh. Bahkan saya tetangga aja, anak minta beli motor, yang lain kan punya motor, dia punya motor. Bapaknya emang miskin. Pak, pokoknya kamu nggak beli motor, ini rumah saya robohin. Wow, rumahnya udah robohin. Yakin coba, rumahnya tuh tiangnya dari kayu Pak, kayu. Dindingnya masih gede, tau gede Pak. Lantainya tanah. Coba. Menggambarkan emang dia orang nggak mampu untuk beli motor. Anaknya maksa pengen beli motor. Pokoknya kalau mau beli motor, rumah saya robohin. Coba gimana kalau punya anak kayak begitu Pak kira? Hah? Diapain Pak? Hah? Ya Allah. Makanya bersyukur Pak. Kalau punya anak tuh, anak itu soleh, soleha, taat sama orang tua, nurut ya orang tua, sayang sama orang tua, gitu, perhatian sama orang tua. Ya Allah bersyukur Pak. Nah tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat dekat, akan banyak anak yang durhaka sama orang tuanya. Ya, saya ulangi, di antara tanda-tanda akhir zaman, tanda kiamat nanti banyak bermunculan anak-anak yang durhaka sama orang tuanya. Tuh, saya doain ya, mudah-mudahan nih para jamaah Allah
anugerahkan anak-anak yang solihin dan solihah, anak yang dikebanggakan orang tuanya, anak yang bisa menjadi syafaat dari kiamat nanti. Dia bisa membantu orang tuanya agar selamat dari azab api neraka. Ya, makanya karena anak itu amanah, perlu kita jaga. Ya, perlu kita jaga, Pak. Kita jaga apanya? Jaga akidahnya, keimanannya, jangan sampai dicuri ya oleh musuh-musuhnya. Jaga pergaulannya, jangan sampai anak kita itu salah gaul. Salah gaul. Karena mohon maaf ya, anak kita rusak itu ya faktornya salah pergaulan. Makanya pesantren itu salah satu tempat yang paling baik nih untuk tempat anak belajar saat ini, pesantren. Meskipun kita itu kan persen, tapi dari semua macam pendidikan, pondok pesantren itu pola yang paling baik dalam hal menjaga anak-anak kita dari kerusakan moralnya, akidahnya dan sebagainya. Ya, makanya kalau bisa anak kita itu pesantren itu lebih baik ya. Nanti terjaga ya, pergaulannya terjaga, ibadahnya ya. Tuh ya, jadi Allah itu ketika menguji hambanya, ketika ya tubuhnya itu sehat, maka Allah uji di keluarganya, di anaknya, di istrinya. Ya. Sehat kondisi tubuhnya, anaknya semuanya normal, nggak ada yang masalah. Allah uji di hartanya. Ya. Punya warungnya kebakaran, punya tokonya dirampok, usahanya bangkrut, ya. Oleh corona 4 bulan toko tutup. Ada yang gitu? Banyak nggak? Banyak nggak kemarin tuh gara-gara corona yang usahanya tutup? Wah, itu travel umroh Pak, berapa ribu tuh? Teman saya tuh pengusaha travel umroh sampai jualan kolam kali. Bayangin coba, kolam kali. Saya lagi lagi beli berbuka tuh di Galaxy gitu ya. Ibu jualan kolam kali pakai masker. Saya kenal nih, Bu jualan kolam kali, bukan ibu punya travel. Iya travel Pak Ustaz. Kadang umroh tutup kantor saya tutup udah 3 bulan. Ya udah saya jualan kolam kali kayak gini. Bayangin coba, turun derajat Bu. Bisa naik pesawat tiap bulan, masuk hotel bintang 5 tiap bulan. Ini gue jualan kolam kali. Ada yang jualan korma, jualan minyak wangi. Nah saya kan bimbing beberapa travel tuh. Kayaknya tuh karyawannya jadi alih profesi, jualan ya herbal. Kenapa? Karena tutup kantornya. Sedangkan makan terus, betul Bu? Iya. Itu namanya ujian mana? Di harta, kehilangan pekerjaan, ya kehilangan tempat usaha. Itu ujian dari Allah. Ya. Namun kita harus yakin selama kita hidup, Allah pasti akan menjamin rezeki kita. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tak satu pun makhluk yang melata, yang merayap, yang berjalan di muka bumi ini melainkan Allah lah yang menjamin rezekinya. Rezeki itu dijamin. Tinggal kita yang mau menjemputnya. Jadi kalau kita itu dagang, itu ikhtiar menjemput rezeki. Kita kerja juga ikhtiar menjemput rezeki. Terus itu harus diakan. Kita menjemputnya aja. Ya.
Nah, mudah-mudahan ya, saya doakan kepada jamaah Allah lapangkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadis berikutnya An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di asaratun wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi yang sangat merdu suaranya kalau baca Quran, sangat merdu suaranya nih, Ibnu Mas'ud, sehingga Rasulullah pun menangis kalau mendengar bacaan Qurannya Ibnu Mas'ud. Sahabat yang kakinya, kata Nabi, kalau ditimbang di hari kiamat bobotnya lebih berat dari gunung Uhud, kakinya. Jadi Ibnu Mas'ud itu pernah Nabi suruh dia naik bersihin bersihin Ka'bah, ya, usah. Saat bersihin Ka'bah itu dia naik ke atas, kakinya kelihatan. Teman kecil kakinya itu. Teman-temannya ngeledekin, ya kaki kayak kaki meja gitu, kayak pipa gitu ya. Bahasanya gitulah kalau bahasa kita. Niat kakinya kecil, ledekin, kaki kecil amat kayak pipa begitu. Nabi dengar tuh, ya, Nabi dengar sahabat tuh ngeledek kayak gitu. Atas Nabi bersumpah demi Allah, seandainya kakinya Ibnu Mas'ud yang kamu anggap remeh itu ditimbang dengan gunung Uhud, masih lebih berat kakinya Ibnu Mas'ud. Masya Allah, ya. Kenapa? Karena kakinya itu sering dilangkahkan ke masjid dan kakinya itu selalu diayun untuk jihad fisabilillah. Maka kakinya itu bobotnya di mata Allah lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, Ibnu Mas'ud, ya, dia menyampaikan hadis Nabi bahwa Nabi bersabda, kata Nabi ini, innaha sungguhnya satakunu ba'di, nanti akan terjadi setelah aku tiada, nanti akan terjadi setelah aku meninggal, asaratun, ya, orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Nanti akan terjadi, ya, setelah aku tiada, banyak orang-orang itu hidupnya hanya mentingin diri sendiri, masa bodoh dengan orang lain. Coba tanya, apa yang Nabi katakan ini sekarang udah terjadi belum? Udah belum? Pak, Bu? Kalau udah ada nggak orang yang hidup masa bodoh, cuek, hanya mentingin diri sendiri? Banyak nggak? Banyak, ya, banyak. Berarti apa yang dikatakan itu benar terjadi. Bukan ramalan, bukan, tapi Nabi sudah prediksi nanti setelah aku tiada akan muncul orang-orang yang hidupnya hanya mementingkan diri sendiri. Umurun tunkirunaha, dan urusan yang mungkar, akan banyak kemungkaran. Ya, banyak kemungkaran. Qalu ya Rasulullah, maka sahabat, ya Rasulullah, fama ta'muruna? Kalau kami ngalamin zaman kayak gitu, pesan kau pada kami itu apa? Gitu. Kalau kami nanti ngalamin kayak gitu, apa nih nasihat kau untuk kami? Gitu. Ya, sahabat minta gitu, minta saran. Kalau nanti kami ngalamin zaman seperti itu, kira-kira gimana sikap kami?
Qala, Nabi jawab, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Kamu tunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadamu. Tunaikan aja. Meskipun orang lain masa bodoh, ya, cuek, egois, kita tunaikan hak dia. Tunaikan kewajiban kita kepada Allah. Bodoh amat orang itu mau terima kasih ke, enggak ke, jangan pikirin, gitu. Ini pesan Nabi itu. Jangan kita terpengaruh orang lain kayak gitu, egois, pentingin sendiri. Itu juga begitu juga, sama jadinya. Tetangga nih, ini tetangga kita nih sangat-sangat individualistis, benar-benar nggak mau gaul sama tetangga. Ya, ada yang begitu. Gak mau nyapa, gak mau silaturahim, gak ada sifat apa namanya itu toleransinya, gak mau berpartisipasi gitu. Kan ada kayak gitu ya, susah diajak untuk apa namanya kerja bareng, kerja bakti, kerja bersama, ya. Nah kita kata Nabi, kalau mau mengalami begitu, tunaikan kewajiban kamu sebagai seorang muslim, tunaikan aja, ya. Jangan ikut arus gitu. Jangan ikut arus. Tas'aluna Allah alladzi lakum, dan kamu mohon kepada Allah untuk mendapatkan hakmu. Muttafaqun alaihi. Udah, kita mintanya sama Allah aja. Balasannya jangan minta sama manusia. Kenapa? Kenapa, Bu? Karena manusia itu tabiatnya kikir, bin pelit, bin medit, alias koret, bin buntut gasiran. Ya Bu, ya, kalau dikasih kesulitan suka mengeluh kesah, suka mengeluh. Tapi kalau dikasih kenikmatan pelit. Tuh saya gitu. Kan Allah mengatakan, innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahu khairu manu'a. Tuh. Sungguhnya kata Allah, manusia itu tabiatnya diciptakan suka mengeluh. Coba aja manusia itu. Kalau dikasih panas, apa mengeluh? Aduh, panas banget kan? Bu ya? Bener? Kapan sih hujan panas terus ini? Ya Allah, kipas angin udah 3 nggak terasa, AC tiap hari listrik naik. Kapan sih hujan ini? Tuh, ngeluh ketika panas. Begitu kasih hujan, aduh hujan mulu nih. Ya Allah, kapan sih panasnya? Begitu ya? Betul nggak? Panas salah, hujan salah. Harusnya begitu. Ya. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau dikasih kenikmatan, ya, dikasih kenikmatan, dapat rezeki nomplong, diam. Takut diminta, dia nggak cerita, diem aja gitu. Iya, itu manusia tuh. Kalau dikasih kesulitan, se-RT orang tahu. Kenapa? Ketemu sini ngeluh, ketemu sini ngeluh. Begitu dapat nikmat rezeki, diam, nggak cerita dia. Padahal nggak boleh kayak gitu, ya, nggak boleh kayak gitu. Mesti kan gimana? Ketika mendapatkan kesulitan, mesti apa? Sabar, ridho dengan takdir Allah, sabar gitu. Kalau udah mendapat nikmat, mestinya syukur. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Adapun ada nikmat Tuhanmu, hendaklah kau bersyukur dengan tahadus bin nikmat. Gitu. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah Tuhanku. Gitu. Ya, lagi krisis dia malah bangun rumah.
Ya, hebat. Oh, ibu luar biasa nih, orang-orang lagi pada krisis, bilang pekerjaan, di PHK, mau bangun rumah. Haza min fadli Rabbi, ini anugerah Tuhan. Jangan, iya dong, siapa dulu bapaknya? Bos begitu, manajer loh begitu, sombong lo begitu. Ya, haza min fadli Rabbi, ini adalah anugerah Tuhanku. Allah yang kasih anugerah begitu. Ya, jemaah semuliakan, itu hadis yang kedua. Yang ketiga, ini berapa nih? Sekarang ini berapa? Lewat? 6. Masih lama ya? Minum dulu ya. Boleh minum nih, ini buat dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, yang ketiga. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbaraha annahu kana azaban yab'asuhullahu ta'ala ala man yasha faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin falaysa min abdin yaqa'u bit ta'un fa yabusu bi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Rawahu Bukhari. Hadis ini sepertinya cocok nih untuk kita aplikasikan di saat pandemi seperti sekarang ini. Ya, seringkali itu Nabi bersabda itu, pesan-pesannya itu tetap aktual, tetap cocok dengan segala zaman. Ya. Terus hadis yang saya bacakan ini dari Aisyah istri Rasulullah, bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah. Saya nanya nih, jadi yang cerdas ya, sering bertanya, kenapa Allah menyuruh Rasulullah menikahi Aisyah? Aisyah itu pintar, cerdas, kuat hafalannya. Makanya banyak itu hadis yang bersumber dari Aisyah. Ya, Aisyah juga lah istri Nabi yang kisahnya itu banyak romantismenya, sampai Khadijah. Pernah Nabi itu mandi bareng sama Aisyah, subhanallah. Bu, pernah mandi bareng bapaknya? Bu, halo, ketawa-ketawa itu. Boleh nggak mandi pak sama istri bareng? Boleh. Oh, Nabi juga pernah mandi bareng sama istrinya kok. Ya, jadi Rasulullah pernah mandi bareng sama Aisyah. Rebutan air. Ya Nabi, jangan dihabisin, tinggal saya. Rebutan gayung. Pernah balap lari sama Nabi, tas lari. Kadang Nabi menang, begitu Aisyah umum dia kalah. Bahkan Nabi minum dari bekas bibirnya Aisyah. Itu ya, subhanallah. Aisyah juga lah istri Nabi yang dimana fitnahnya Allah sendiri yang membebaskannya dari tuduhan zina, sehingga turunlah surat An-Nur ya. Itu untuk membebaskan tuduhan ya perselingkuhan Aisyah yang digosipkan oleh orang munafik ya. Nah, dari Aisyah bahwasanya beliau bertanya Rasulullah anit ta'un, tentang wabah yang apa namanya itu menyebar. Kalau dulu belum ada COVID, zaman dulu belum ada zaman Nabi itu corona. Ya, makanya bahasanya ta'un. Ta'un itu wabah, virus.
Di mana taun ini kalau udah kena, seseorang itu kena taun, itu akan menimbulkan efek tubuhnya panas. Terus muncullah bisul-bisul besar. Nanti pecah itu bisulnya, keluar darah, dan darahnya gak berhenti. Nah itu nularnya itu dari apa namanya itu? Dari itu cairan yang keluar itu. Itu pernah di zaman Nabi ada yang namanya taun. Sama halnya di masa Umar jadi khalifah itu menyebar taun, ya. Dan sebanyak sahabat Nabi yang meninggal dunia kena taun itu, ya, di zaman Nabi itu wabah namanya taun. Dan Nabi ditanya Nabi tentang masalah taun itu oleh istrinya, ya Rasulullah, ya, bagaimana pendapat kau tentang taun? Pak akhbarah, maka Nabi ya memberikan pelajaran kepada Aisyah, annahu kana azaban yab'asullahu ta'ala, sesungguhnya itu azab yang dikirimkan oleh Allah ala mayyasha kepada orang yang dikehendakinya. Ini namanya wabah, baik itu taun, apa flu burung, apalagi corona, apalagi apa lu banyak kan virus, flu babi, ya, atau lagi ya, macam-macam. Sesungguhnya itu ajab yang Allah kirimkan kepada orang yang dikehendakinya. Di tiap wabah itu sudah punya alamat kepada siapa akan mengenai. Tuh. Ya. Kalau Allah takdirkan dia kena, ya, meskipun dia berusaha untuk menghindarinya, kena. Tuh. Paham sini? Paham? Tapi kalau Allah nggak takdirkan untuk kena, meskipun dia itu bergaul, berinteraksi sama orang yang kena virus, dia nggak bakal kena. Karena di sini ala mayyasha kepada orang yang dikehendakinya. Paham ya? Paham Bu? Paham. Namun kita wajib berikhtiar. Tuh. Berikhtiar dengan cara tadi, ya, berolahraga supaya sehat, minum vitamin, menjaga jarak, menghindari kerumunan, ya, pakai masker, cuci tangan. Nah itu ikhtiar namanya, ikhtiar. Namun ikhtiar tidak menghalangi datangnya takdir Allah. Tuh. Paham sini? Paham? Jelas. Maka dari itu tiap kita harus menyadari bahwa apapun yang terjadi menimpa kita dan menimpa seseorang, semuanya atas kehendak Allah. Tuh. Makanya, ya, ada orang yang sesungguhnya itu sangat menjaga kesehatannya gitu. Dia sangat perhatian dengan kebersihan, sangat perhatian dengan kesehatan, ya. Bersih, rumahnya bersih, dia bersih, makan juga terjaga, ya. Tapi kalau takdirnya dia mesti kena nggak tuh? Kena. Apa dokter juga kena. Dokter kurang apa coba? Ilmunya, betul Bu? Betul. Ya, kenapa? Karena itu Allah kirimkan kepada orang yang dikehendakinya. Nah, faja'alallahu ta'ala rahmatan lil mu'minin, tetapi Allah menjadikan itu justru sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Tuh, Masya Allah. Jadi wabah itu, ya, bagi orang beriman bukan azab tapi rahmat. Karena itu rahmat dari Allah, makanya sahabat senior
yang untuk tinggal di daerah Taun, siapa namanya saya lupa ya. Kalau nggak salah Huzaifah ibnu Yaman. Itu di Sam. Taun itu lagi mau di Sam. Sam itu sekarang Palestina, ya, Yordania, Suriah itu Sam. Jadi waktu itu Sam mau wabah Taun. Umar kirim surat kepada sahabat Nabi yang waktu itu diamani jadi gubernur di situ supaya dia ke Madinah. Umar itu tujuannya apa? Supaya sahabat ini nggak kena, gitu, nggak kena. Tapi oleh sahabat itu, Huzaifah bin Yaman, surat Umar itu nggak dibalas. Dia nggak mau meninggalkan Sam, dia nggak mau meninggalkan rakyatnya semua mati kena Taun. Ya, nah, akhirnya sahabat itu pun kena Taun dan meninggal dunia. Gubernurnya itu kena, ya. Akhirnya dikirimlah sahabat Amr bin As yang dari Mesir, dikirim ke Sam untuk mengendalikan itu wabah Taun. Maka Amr bin As itu lakukan yang namanya seluruh penduduk Sam itu suruh menjauh, tinggalnya jangan dekat-dekat gitu. Bahasa Inggris sekarang apa tuh namanya? Jaga jarak. Ya. Jadi kalau sekarang ini ada namanya jaga jarak, itu diterapkan sama Amr bin As. Jadi itu penduduk Sam harus tinggal di gunung, jangan tinggal dekat-dekat, jauh-jauh. Nah betul, begitu mereka tinggalnya gak deketan, jauh-jauh, itu wabah akhirnya dikit demi sedikit hilang. Tuh, ya masya Allah. Jadi ya sejak zaman dulu itu sudah ada ya, cara mengendalikan wabah itu dengan menjaga jarak. Masya Allah. Jadi dalam pandangan Islam justru kalau ada wabah itu turun, itu rahmat dari Allah untuk orang yang beriman, ya, untuk menguji keimanannya. Bentuk kasih sayang Allah kepada orang beriman agar dia makin dekat kepada Allah dengan munajat kepadanya, dengan berdoa kepadanya, ya, berharap kepadanya. Falaisa min abdin yaqa'u fit taun, maka tidak ada seorang hamba yang tertimpa, yang dia kena ke wabah itu, kena wabah itu. Wayang kusuk tapi dia tetap tinggal di negerinya, nggak keluar. Sabir dengan sabar. Dia kena, ya, dia sabar. Kena virus corona dia, misalkan, ya, tertular COVID-19, sabar, dia sabar, muhtasiban, dan dia mengharapkan pahala dari Allah. Ya'lamu annahu lasu illa ma kataballahu, dan dia menyadari bahwa tidak ada yang mengenai musibah itu kecuali memang sudah tertulis oleh Allah baginya. Illa kana lahu mislu syahid, kecuali baginya itu mendapat pahala seperti orang mati syahid. Masya Allah, ya. Jadi kalau ada di antara saudara kita yang terpapar virus apakah Taun, corona, segala macam, dan dia sabar, dia mendapatkan itu bukan ajab, tapi rahmat dari Allah. Dia sabar dan dia menyadari bahwa itu adalah takdir yang bisa diterima, dan dia meninggal dunia, maka meninggalnya mati syahid. Tuh. Cuma kita kesian juga ya Pak, orang kena corona tapi saat meninggal dunia kayaknya itu gak boleh diurus sama keluarganya, ya, keluarganya gak boleh nganter banyak-banyak, ya, gak boleh nyelatin banyak-banyak. Kasihan kalau berlebihan, kasihan. Padahal kalau udah dia udah meninggal dunia, kalau dia udah dibersihin, itu udah aman, udah nggak lagi, itu sudah mati semua.
Ya, tapi protokolnya begitu ketat bener. Dimandiin di rumah sakit, disolatin di rumah sakit, langsung bawa ambulan ke tempat penguburan. Ya, sehingga saudaranya, pak keluarganya enggak ada kesempatan untuk melihatnya, untuk mengantarnya, menyolatkannya. Nah, itu. Padahal di mata Allah, kalau dia meninggal dunia dengan sabar, ikhlas, terima itu takdir Allah, dia mati syahid, mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah saya? Udah? Belum? Sudah. Baik, sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat dan bekal buat kita untuk lebih ridho, lebih sadar, lebih sabar terhadap segala bentuk ujian yang menimpa diri kita, anak kita, bahkan harta kita. Semoga Allah anugerahkan sifat sabar dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.